Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Jalla wa'ala, di mana dalam kesempatan siang yang berbahagia ini, di tempat yang paling mulia ini, di waktu yang paling agung ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita yang telah berlalu, yang sedang dan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Camkanlah bahwa sesungguhnya kita bisa melaksanakan ibadah, terkhusus ibadah yang sedang kita jalankan ini, yaitu menunaikan sholat Jumat bersama, bukan disebabkan karena kuatnya badan kita atau disebabkan karena sehatnya serta punya waktu luang, tetapi semata-mata ini hanya rahmat taufik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada semua pengikutnya yang istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin kekasih utama undangan Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai rukun daripada khutbah, maka kewajiban khatib di atas mimbar yang singkat ini menasihati, terkhusus untuk diri khatib dan umumnya, bagi kekasih utama undangan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang diperintahkannya serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah taala dan Rasulnya. Hadirin kekasih utama undangan Allah Subhanahu wa taala, fa'ar-ra'ida la yaqribu ahlahu walau kadzabtum nasa jami'an ma kadzabtukum. Demi Allah, sesungguhnya khatib di atas mimbar ini tidak akan mungkin berdusta terhadap pendengarnya, sekalipun mungkin saya pernah berdusta di luar sana. Ma kadzabtukum, maka di atas mimbar ini khatib tegaskan tidak akan sekali-kali berkhianat, tidak akan sekali-kali berdusta dalam menyampaikannya. Wallahi, demi Allah, la tamutunna kama tanamun. Demi Allah, sesungguhnya kita semua akan menjadi mayat, kita semua akan mengalami kematian, sebagaimana kematian itu kita tertidur. Walatum asunna kama tastayqidun, dan kita akan dibangkitkan setelah kematian itu sebagaimana kita terbangun dari tidur. Walatuhasabunna bil ihsani ihsanan wa bisu'i su'an. Setelah dibangunkan, kemudian kita akan dikumpulkan di mahsyar, yang saat itu tidak ada lagi lembah yang bawah dan tidak ada lagi daratan yang tinggi. Semuanya sama, tidak berpakaian, tidak berkhitan, telanjang, dan juga tidak menggunakan alas kaki. Uratan, furatan, ghurla. Kemudian wal muhasabun bil ihsani ihsanan, dan sungguh kita akan dihisab
manakala di dunia ini melakukan kebaikan, tidak lain dan tidak bukan kita akan mendapatkan kebaikan. Pun demikian sebaliknya, wa bisu'i su'an. Dan kalau melakukan keburukan, maka tidak luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah kita usahakan. Kemudian kita akan berada di dalam satu ujung, yaitu wa innaha lajannatun abada aw lanarun abada. Maka di sana ada surga yang kekal atau ada neraka yang kekal. Hadirin kekasih mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyamai manusia di dunia ini. Manusia terdiri dari dua, yaitu jasmaninya dan yang kedua rohaninya. Adapun rohani, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengetahuinya. Allah akan melihat ke dalam hati setiap manusia. Adapun jasmani, maka bobot manusia dapat diketahui dari lisannya. Oleh sebab itu, aktsaru ma yadkhulun nasa, aktsarun nas yadkhulun nara. Kebanyakan manusia yang akan dimasukkan nanti ke dalam neraka itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama fakun, disebabkan karena lisannya. Kemudian yang kedua farjun, disebabkan tidak bisa menahan kemaluannya. Oleh sebab itu mari kita lihat kekasih kita, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menjaga lisannya. Dengan lisan ini kita bisa mulia, dan juga sebaliknya dengan lisan ini kita akan terpuruk, melebihi terpuruknya daripada binatang. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Ini riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Sungguh beruntung orang yang mendapati catatan amalnya kelak penuh dengan istighfar yang banyak. Oleh sebab itu, kalau kita ingin selamat nanti di akhirat, catatan kita akan berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hiasilah lisan kita dengan istighfar. Bahkan istighfar ini diperintahkan bukan saat setelah melakukan kesalahan saja, tetapi istighfar ini diperintahkan juga saat setelah melakukan kebaikan. Setelah sholat, pertama-tama lisan kita yang keluar adalah istighfar. Saat sedekah, maka setelah sedekah lisan kita diperintahkan untuk istighfar. Setelah melaksanakan haji, maka yang diperintahkan pertama-tama adalah beristighfar. Hadis ini dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, di mana kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah. Rasul mengatakan, wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaumi, dalam satu hari, aktsara min sab'ina marrah. Aku beristighfar lisanku dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dijamin maksum dari kesalahan, kemudian dia dijamin masuk surga, diampuni kesalahan-kesalahannya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lisannya senantiasa beristighfar. Sebab untuk meraih kebahagiaan tidak lain dan tidak bukan, penuhilah catatan amal kita dengan istighfar yang banyak. Kemudian diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Umar, bagaimana kunna na'udu fi majlisin wahid, sungguh aku menghitung dalam satu kali duduk Rasul sallallahu alaihi wasallam, yastaghfiru, mereka beristighfar, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam beristighfar dalam satu kali duduknya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rasul beristighfar dalam satu kali duduk,
dengan membaca Rabbighfirli wa tub alayya, wahai Rabb ampunilah aku dan aku bertobat kepadamu. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dengan sebab istighfar ini kemurkaan Allah akan reda. Allah tidak akan mengazab kepada orang yang senantiasa beristighfar. Perhatikanlah di dalam Al-Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan menyiksa mereka selama mereka senantiasa lisannya dihiasi dengan istighfar. Kemudian di dalam hadis yang lain, man lazimal istighfar, barang siapa yang membiasakan istighfar, yakni aktsara wa dawam, membiasakan istighfar dengan menambah, memperbanyak serta melanggengkannya, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dayyiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang melazimkan beristighfar, niscaya Allah akan jadikan dari segala rasa susahnya ada solusi, dan dari rasa kesedihannya ada kebahagiaan. Oleh sebab itu, khatib menasihati diri dan juga kekasih tamu undangan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa hiasi hidup kita, lisan kita hidupkan dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.